Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Ustadz Usman. Ya, Ustadz Usman akan mempraktikkan atau memperagakan beberapa jenis simpul atau ikatan, simpul dan ikatan ya. Di depan saya ini sudah ada 2 buah tali. Ustadz Usman akan mempraktikkan atau memperagakan 9 macam simpul dan ikatan. Baik, yang pertama adalah simpul hidup. Simpul hidup fungsinya adalah mengikat suatu benda, ya, benda atau hewan. Akan tetapi ikatan ini mudah untuk dilepaskan. Mudah untuk dilepaskan. Oke, kita siapkan tongkat atau kayu atau apa saja, bisa juga tangan. Langkah awal untuk membuat simpul hidup, ya, itu pertama-tama dari atas, ya, dari atas tali yang pendek, terus kita lilit, ya, kita lilit seperti ini, ya, kita buat lingkaran seperti ini, terus yang ujung tali yang pendek ini kita masukkan. Oke, sudah jadi ya. Ini, jadi tali yang pendek mengarah ke tali yang panjang seperti ini, ya. Oke, jadi ya. Jadi dia bisa bermain seperti ini. Dan mudah untuk kita lepaskan. Mudah untuk dilepas. Inilah simpul hidup yang pertama. Kemudian simpul mati. Simpul mati fungsinya apa? Simpul mati berfungsi sebagai yang pertama untuk menyambung 2 buah utas tali yang sama besar dalam keadaan kering, ya, menyambung tali yang sama besar dalam keadaan kering. Fungsi yang kedua untuk mengakhiri sebuah ikatan, juga berfungsi sebagai mengakhiri atau, ya, akhir dari sebuah ikatan. Oke, baik, ini ada 2 tali. Langkah awalnya yang sebelah kanan ini berada di bagian depan. Terus kita lilit seperti ini, ya, kita lilit. Terus tadi yang kanan, ini yang kanan itu berada di belakang lagi, di belakang. Tadinya kan berada di depan, sekarang di belakang. Terus kita lilit. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Ketemu, dia bisa bermain seperti ini. Inilah simpul mati, ya, simpul mati. Oke, kemudian yang ketiga, simpul pangkal. Simpul pangkal, ya, fungsi dari simpul pangkal adalah mengawali atau mengakhiri sebuah ikatan, ya, mengawali atau mengakhiri sebuah ikatan. Langkah awal, nih, kayu atau tongkat, kita lilit dari atas ke bawah, boleh juga dari bawah ke atas, terserah. Terus buat tanda silang seperti ini. Kita lilit lagi, buat tanda silang seperti ini. Kita lilit lagi dan kita masukkan ke sini, ya, ke lilitannya. Nah, tarik pelan-pelan. Jadi, jadi seperti ini, ya, ujung yang pendek arah ke depan, ujung yang panjang arah ke belakang. Inilah simpul pangkal, ya, mengawali atau mengakhiri sebuah ikatan. Kemudian yang keempat, simpul jangkar. Simpul jangkar, ya, langkah awalnya atau fungsi dari simpul jangkar adalah membuat tandu darurat atau
membuat timba, ya, timba sumur. Ya. Langkah awalnya dari atas, boleh juga dari bawah. Ini Pak Usman contohkan seperti ini. Terus nyebrang ke sini. Oke, kemudian masukkan lagi. Terus kita masukkan ke lubang yang ini. Oke, jadi ya, ini simpul jangkar, ya, membuat tandu. Oke, Pak Usman buat 2 ya, dari, ya, boleh dari atas, boleh dari bawah. Nah, sekarang kita dari bawah. Nah, terus nyebrang ke sini ya. Nah, ini. Oke, terus nyebrang ke sini. Ya. Terus nyebrang lagi. Terus masukkan lagi ke sini. Oke, jadi ya. Oke. Inilah simpul jangkar. Oke. Kemudian yang kelima, simpul tambat. Oke, simpul tambat. Simpul tambat berfungsi sebagai untuk mengawali dari ikatan palang atau ikatan silang, ikatan palang atau silang. Juga berfungsi sebagai untuk menyeret balok, ya, atau memulai suatu ikatan. Itu fungsi dari simpul tambat. Langkah awalnya seperti ini, dari bawah, boleh juga dari atas. Terus kita lilit dari bawah, terus masukkan ke sini pelan-pelan ya, masukkan, terus kita lilit. Boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh 4 kali. Terus kita tarik pelan-pelan. Oke, jadi ya, ini yang kelima, simpul tambat. Yang kelima. Kemudian yang keenam, simpul kembar. Simpul kembar fungsinya, ya, simpul kembar berfungsi menyambung 2 buah utas tali yang sama besar, ya, yang sama besar dalam keadaan basah atau licin. Jadi talinya itu mau disambung, ya, talinya sama besarnya, tapi dalam keadaan basah, talinya basah atau licin. Langkah awal kita membuat simpul hidup dulu, ya. Langkah awalnya membuat simpul hidup. Kita buat simpul hidup, ya. Oke, kita pelan-pelan. Sudah jadi yang satu, terus yang putih lagi dari atas. Kita buat simpul hidup dulu. Kasih masuk ke sini. Oke, jadi ya. Oke, tarik pelan-pelan. Sudah jadi simpul kembar, ya, atau simpul nelayan. Selanjutnya, ya, simpul anyam, ya, simpul anyam. Simpul anyam berfungsi untuk menyambung 2 buah utas tali yang tidak sama besar, dalam keadaan kering. Jadi talinya kering, ya, talinya kering. Langkah awalnya buat seperti ini. Kemudian tali yang satunya, contoh ini tali yang kecil, ini tali yang besar. Ini ya tali yang kecil, dimasukkan dari bawah, ya, dari bawah, ya. Terus di lingkar seperti ini,
dan masukkan ke lubang yang ini. Nah, tarik pelan-pelan, jadi. Inilah simpul anyam. Kemudian simpul anyam berganda. Simpul anyam berganda berfungsi sebagai menyambung dua buah utas tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah atau kering. Langkah awalnya sama dengan simpul anyam tadi yang biasa. Terus masukkan seperti ini. Terus dililit. Kemudian buat lingkaran sedikit, buat lubang. Masukkan. Sudah masuk. Dilingkar lagi atau dililit lagi seperti ini. Oke. Seperti ini. Terus dimasukkan lagi. Jadi 2 kali masuk nih ke talinya. Terus kita tarik pelan-pelan. Oke, jadi inilah simpul anyam berganda. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah simpul tiang. Ya, fungsi dari simpul tiang adalah mengikat hewan kita atau binatang ke tiang supaya talinya itu bisa bermain, bisa ke sana kemari hewannya. Fungsinya juga bisa mengikat leher dari hewan atau binatang ternak kita agar hewannya tidak terjerat di lehernya. Oke, langkah awal kita lilit. Oke. Terus ini yang pendek, terus ini yang panjang, kita buat lingkaran seperti ini. Buat lingkaran, kemudian kita masukkan dari bawah ke lingkaran ini. Ujung tali yang pendek kita masukkan dari bawah. Sudah. Terus ujung yang pendek ini akan masuk lagi ke lubang yang ini, yang sama, tapi dari atas. Tadi dari bawah kita masukkan dari bawah, Sekarang kita masukkan dari atas. Akan tetapi kita nyebrang dulu ke tali yang satunya, terus masukkan ke sini. Oke, sudah. Kita tarik pelan-pelan. Oke, jadi jadi hewannya tidak tercekik, bisa bermain. Demikian tutorial simpul dan ikatan 9 jenis yang harus kalian hafalkan atau praktekkan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.